Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 Teorema Pitagoras. Kita fokuskan pada materi segitiga siku-siku. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 51 sampai 60 untuk siswa kelas 8 SMP. Coba kalian ingat kembali terkait segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut beserta bagian-bagiannya. Kita perhatikan keterangan di sini. Segitiga ABC adalah segitiga dengan siku-siku di B dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Karena ini adalah titik B-nya, maka diberi tanda kotak. Kotak artinya besar sudutnya 90 derajat. Sisi depan sudut siku-siku atau sisi C adalah sisi terpanjang yang disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Ini adalah sudut siku-sikunya, di depannya adalah sisi miringnya, yaitu sisi AC. Sisi lain pembentuk sudut siku-siku adalah sisi AB dan BC, disebut dengan sisi siku-siku. Ayo bereksplorasi. Menggunakan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak, salah satunya di bidang konstruksi bangunan. Seorang tukang dan pekerjanya mendapatkan proyek untuk membangun rumah. Sebelum memulai konstruksi, tukang harus lebih dahulu membuat benang sudut siku pada pemasangan boplank sebagai acuan pembuatan pondasi, dinding, dan elemen lainnya agar rumah dapat dibangun dengan baik dan kokoh. Di bawah ini adalah ilustrasi untuk membentuk sudut siku-siku. Jadi garis ini adalah garis sudut pembentuk sisi siku-sikunya. Di sini letak sudut 90 derajatnya. Penarikan garis ini adalah untuk membentuk sisi terpanjangnya. Gambar 2.2 di atas menunjukkan beberapa tukang. Mereka memastikan bahwa sudut fondasi yang akan dibangun rumah harus membentuk sudut siku-siku menggunakan kawat dan pilar pengukur. Perbandingan ukuran yang disiapkan oleh tukang adalah ukurannya. Bagaimana Anda bisa membantu tukang membuktikan bahwa perbandingan ini membentuk segitiga siku-siku atau tidak? Untuk bilangan yang pertama, 30, 40, dan 50. 50 adalah sisi terpanjangnya. Untuk yang pertama kita uji, 50 kita kuadratkan, sama dengan 2500. Sedangkan yang 30 dikuadratkan, kalau dijumlah dengan 40 dikuadratkan, 30 dikuadratkan 900, ditambah 40 dikuadratkan 1600. 900 kalau ditambah dengan 1600 sama dengan 2500. Ternyata sama. Maka ini bisa digunakan pada sisi segitiga siku-siku. Nomor 2, 12, 5, 14. 14 adalah sisi terpanjangnya. Kalau 14 kita kuadratkan itu sama dengan 196. Dan sisi yang lain kalau kita jumlahkan dan dikuadratkan, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan 169. Ternyata tidak sama, sehingga sisi yang kedua ini tidak bisa digunakan. Nomor 3, 60, 80, 100. Sisi terpanjangnya adalah 100, sehingga 100 dikuadratkan itu sama dengan 10.000. Kalau 60 dikuadratkan ditambah 80 kuadrat, 60 kuadrat itu 3.600, ditambah 80 dikuadratkan 6.400. 3.600 ditambah 6.400 sama dengan 10.000. Ternyata sama. Maka sisi yang ini bisa digunakan karena akan membentuk segitiga siku-siku. Nomor 4,
90, 120, 140. Sisi terpanjangnya adalah 140. Nomor 4, sisi yang terpanjang yaitu 140 dikuadratkan sama dengan 19.600. Kalau dua sisi berikutnya, 90 dikuadratkan ditambah 120 dikuadratkan, 90 dikuadratkan sama dengan 8.100 ditambah 120 dikuadratkan 14.400. Ini kalau dijumlah sama dengan 22.500. Ternyata tidak sama, maka sisi ini tidak bisa digunakan karena tidak membentuk segitiga siku-siku. Nomor 5, 12, 16, 20. Sisi terpanjangnya adalah 20. Nomor 5, kalau 20 dikuadratkan sama dengan 400. Dua sisi berikutnya, 12 dikuadratkan ditambah 16 kuadrat sama dengan 12 dikuadratkan 144 ditambah 16 dikuadratkan 256. Ini kalau dijumlah sama dengan 400. Ternyata sama, maka ini bisa digunakan karena akan membentuk segitiga siku-siku. Ayo mencoba. Sebagai stimulus, kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari teorema Pythagoras dan memverifikasi kebenarannya. Pembuktian teorema Pythagoras erat kaitannya dengan luas persegi dan segitiga. Pythagoras menunjukkan bahwa kuadrat dari panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi lainnya. Untuk memeriksa akurasi, gunakan langkah-langkah berikut ini. Kita perhatikan video ini. Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A ke titik B dan ke titik C. Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya, kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi-persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan membentuk persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa luas yang ini adalah C kuadrat sama dengan luas A kuadrat ditambah dengan luas B kuadrat. Nomor 7, pada kertas berpetak, gambar 3 segitiga siku-siku ABC dengan 3 ukuran yang berbeda. A, AB 5 satuan, BC 12 satuan. Kita buat kertas berpetak terlebih dahulu. Kita buat sisi AB 5 satuan. Misalkan ini adalah AB-nya. Panjangnya adalah 5 satuan. Sedangkan BC 12 satuan. Kita tarik garis ke sana. AC. Nomor 8, ukurlah panjang sisi yang ketiga dari setiap segitiga. Nomor 9, lengkapi tabel berikut berdasarkan ketiga segitiga yang telah kalian buat. Kita isi di sini AB yaitu 5 satuan, sedangkan BC 12 satuan. Setelah diukur, AC panjangnya adalah 13 satuan. Kalau AB dikuadratkan 25, BC 12 dikuadratkan 144. AC 13 dikuadratkan 169. Ternyata kalau ini dijumlahkan itu sama dengan 169. Yang B, panjang AB 8 satuan. Ini panjangnya AB 8 satuan. Sedangkan BC 15 satuan. Panjang AC ternyata didapat 17 satuan.
Sehingga kita tuliskan di tabel 9 ini AB 8 satuan, BC 15 satuan, dan AC 17. 8 dikuadratkan 64, 15 dikuadratkan 225, 17 dikuadratkan 289. Ternyata 64 kalau kita jumlahkan dengan 225 itu sama dengan 289. C. Panjang AB 9 satuan. Ini panjang AB 9 satuan. BC 12 satuan. AC ternyata panjangnya adalah 15 satuan. AB di sini 9, BC 12, AC 15. AB kuadrat 9 kuadrat 81, BC 12 dikuadratkan 144, dan AC 225. Ternyata AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Sehingga kesimpulannya di sini AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ayo berpikir kritis. Perhatikan kegiatan ayo mencoba. Tunjukkan hubungan yang kalian temukan antara luas persegi pada sisi miring dengan luas persegi lain pada sisi siku-sikunya. Selanjutnya, hubungan apa yang dapat kalian temukan antara kuadrat dari sisi miring dengan kuadrat sisi lainnya? Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah persegi biru, hijau, dan kuning. Di tengahnya membentuk segitiga. Panjang sisinya adalah A, B, dan sisi miringnya adalah C. Dari sini didapatkan jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Dalil Pitagoras, pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lainnya pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya, hipotenusa. Teorema Pitagoras. Pada segitiga ABC siku-siku dengan siku-siku di B berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C di sini adalah sisi miringnya. Gambar ini memiliki keliruan karena di sini siku-siku di B. Seharusnya di sini adalah titik B-nya. Ini adalah titik C-nya. Secara matematis, seperti apakah teorema Pitagoras? Berikut adalah salah satu pembuktian untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Saya peragakan di sini. Dapat ditulis AB kuadrat plus CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Untuk buktinya, pertama, kita duplikat segitiga dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Begitu pula pada bangun sebelah kiri. Segitiga kita duplikat dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Akibatnya, kedua persegi memiliki luas yang sama. Kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan dan kedua ruas kita kurangkan dengan 4 kali luas segitiga. Sehingga didapat B kuadrat plus CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Dan kita telah selesai membuktikannya. Contoh 2.2. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di bawah ini. AB 12 cm, BC 5 cm. Yang ditanya adalah panjang AC. Maka AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB 12 kuadrat ditambah BC 5 kuadrat. 12 dikuadratkan 144 ditambah 5 dikuadratkan 25. Maka AC kuadrat sama dengan 160
Sehingga AC sama dengan akar dari 169. AC sama dengan 13 cm. Nomor 2, tentukan panjang A pada segitiga berikut. Kalau kita perhatikan, di sini letak sudut siku-sikunya. Ini adalah sisi terpanjangnya. Sehingga 2,9 dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2,1 kuadrat. Atau A kuadrat itu sama dengan 2,9 kuadrat dikurangi 2,1 kuadrat. A kuadrat sama dengan 2,9 dikuadratkan 8,41 dikurangi 2,1 dikuadratkan 4,41. A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi 4,41 sama dengan 4. Sehingga A sama dengan akar 4. A sama dengan 2 cm. Nomor 3, perhatikan gambar trapesium berikut. Panjang AD 15 cm, AB 33 cm, DC 25 cm. Yang ditanya adalah panjang BC. Karena di sini tidak membentuk segitiga, maka sisi AD kita geser ke titik C. Misalkan di sini titik E. CE panjangnya sama, yaitu dengan AD. Sama dengan 15 cm. Panjang EB itu sama dengan AB dikurangi dengan DC. Panjang sisi AB 33 cm, DC 25. Sehingga panjang sisi EB itu sama dengan 8 cm. Sekarang kita cari panjang BC. BC kuadrat sama dengan, karena di sini adalah sisi miring, ini adalah sudut siku-sikunya. BC kuadrat sama dengan EB kuadrat ditambah EC kuadrat. EB panjangnya adalah 8. 8 kuadrat ditambah EC 15. 15 kuadrat. 8 dikuadratkan sama dengan 64 ditambah 15 dikuadratkan 225. 64 ditambah 225, 289. Sehingga BC sama dengan akar dari 289. BC sama dengan 17, satuannya cm. Ayo berpikir kreatif. Doni mendapatkan tugas mata pelajaran seni budaya untuk membuat miniatur rumah dari stik es krim. Dia membuat perhitungan dulu terkait ukuran-ukuran yang nantinya akan digunakan sebagai ukuran miniatur rumah yang dibuat. Miniatur rumah yang dia buat diharapkan seperti contoh di atas. Maka dia menghitung ukuran miniatur tersebut. Salah satunya adalah pada bangunan atap yang membentuk segitiga. Bagaimana cara kalian membantu Doni menemukan panjang AB, AC, BC, AD, BD, dan DC serta hubungannya? Langkah pertama, kita hitung panjang BC. Setelah itu kita hitung panjang AD. Maka kita bisa menentukan panjang BD itu sama dengan setengah dari panjang BC. Juga begitu untuk DC sama dengan setengah dari BC. Panjang AB kita menggunakan Pythagoras. AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DA kuadrat. Panjang AC sama dengan panjang AB. Demikian materi segitiga siku-siku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.